Oke, selamat pagi ya. Kita mulai. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Web Framework Programming. Kita masuk week 12 ya. Masih tentang mengubah data, bagian tentang manipulasi data, tambah edit hapus ya. Kalau kemarin kita ubah pakai modal, hari ini kita akan ubah di sel-selnya. Ya, di sel-selnya ya, istilahnya menggunakan inline editing. Kemudian kalau kemarin mungkin ada yang bertanyakan di produk itu kan ada image, bagaimana cara namanya. Nah, hari ini yang kita akan jelaskan untuk image ya. Jadi hari ini masuk inline editing dan image uploading. Ya, tentang inline editing ini cukup banyak script library yang bisa dipakai, tapi kita menggunakan library dari jQuery. Istilahnya adalah editable, jQuery editable nanti. Nah, itu untuk helpnya bisa dibaca-baca di. Nah, jadi di inline editing itu user dapat secara langsung mengubah data melalui sel. Sel itu yang ini, misalnya ini ya. Jadi ini diklik 2 kali. Klik begitu, dia nanti akan berubah menjadi text box ya. Jadi kita bisa mengubah isinya. Nah, mengubah isinya akan selesai saat pindah fokus ke tempat lain. Jadi ngeklik yang lain gitu, itu akan selesai. Nah, di situ nanti akan tersimpan. Pertama masih tersimpan di client side tuh, di tabelnya memang berubah gitu ya. Tapi di database kalau kita cuma pakai jQuery editable, datanya ya nggak berubah. Jadi hanya berubah di tampilan ini saja, di tampilan tabel. Ya. Ada pilihan juga saat kita nulis itu untuk diselesaikannya dengan klik enter. Nah, nanti kita pakai yang itu juga. Jadi diedit, kemudian di klik enter. Nah, nanti akan berubah. Nah, itu nanti kita akan berhenti sebentar di situ, ngecek dulu itu harus selesai dulu. Setelah itu selesai, nanti perubahannya pertama kita ambil saja, pokoknya di alert itu saja dulu. Jadi apa yang diisikan yang baru, teks yang baru, isi yang baru, kita alert. Nah, itu adalah milestone kita yang pertama. Ya, setelah itu berhasil, apa yang kita tangkap itu nanti akan dikirim ke server melalui Ajax ya. Untuk ngirimnya itu kita butuh ini kan kayak X, Y gitu ya. Ini adalah X-nya, alamat, ada nama, kemudian ada Y-nya, ini adalah ID. Jadi kita perlu tahu lokasi yang diedit yang mana, kemudian kalau mengupdate database itu yang mana. Jadi nanti dikasih ID yang mengandung nama field, kemudian ID dari record. Nah, ini nanti akan agak beda mungkin kalau kode kita akan agak beda kalau nama field kalian beda gitu ya, nanti disesuaikan. Jadi kalau kemarin di database saya itu ada name sama address gitu. Ya, name sama address. Kalau nanti di tempat Anda beda, misalkan ada underscore-nya gitu ya, ada underscore-nya. Nah, itu perlakuannya agak beda. Kalau memang dia hanya satu kata begini, itu nanti bisa mengikuti slide. Tapi kalau memang 2 kata, nanti agak beda. Misalnya nama underscore supplier. Ya.
Karena di slide nanti menggunakan pemisahnya adalah underscore. Nah, itu yang dari kejadian kelas kemarin. Banyak yang salahnya di situ. Jadi dicek nanti ya. Dicek apakah namanya satu kata atau dua kata. Oke, terus langkahnya adalah jadi kita menambahkan reference, ditambahkan library yang mau dipakai. Kemudian nanti kita akan terapkan di suatu kelas karena tidak semua tidak semua kolom itu akan kita perlakukan, dia bisa diklik kemudian bisa diedit ya. Kayak kolom ID itu ini kan nggak perlu diedit, jadi kita nggak perlakukan itu sebagai editable kolom. Ini juga kolom ini juga kolom ini juga. Jadi kita nanti bikin kelas yang menyatakan bahwa nanti diterapkan di kelas tersebut. Itu untuk kelas ITD-nya. Kemudian kita pakai ID, ditambahkan juga ID yang tadi mengandung nama field dan mengandung ID dari record. Ya, kemudian di-attach-kan function-nya. Nah, dari langkah keempat itu nanti kita berhenti sebentar untuk ngeceknya. Langkah keempat harusnya aplikasi sudah bisa diklik, sudah bisa diedit. Kemudian saat selesai edit, enter, itu sudah berubah isinya. Sama kita tangkap data perubahannya, mungkin di alert saja. Nah, 5 sama 6 sama 7 itu membuat penyimpanannya. Jadi yang pertama ada fungsi, saat selesai kita ambil fungsi, di fungsi tersebut di split. Jadi yang tadi digabung di sini ID-nya di split untuk mendapatkan nama field dan nomor record, ID record. Ya, kemudian ini akan dikirim ke controller, ID, kemudian nama field, kemudian isi yang baru, kemudian di controller disimpan. Begitu stepnya. Next ya. Oke, ini jangan kopas dari sini. Ada karakter aneh. Ya, belum sempat saya edit yang di ULS. Jadi tambahkan yang pertama library untuk bisa melakukan editing itu ada di ULS, ditaruh di assets plugin. Ya, ada di ULS. Silahkan di copy dulu. Ditaruh di asset plugin. Ya, ada jQuery lain yang sudah ada di situ. Jadi ditaruh di teman-temannya. Oke, kita taruh ini jQuery edit table min.js ya, silahkan di copy, diambil, save link as, klik kanan save link as, terus ditaruhnya di aset public asset ya, public asset plugin. Public asset plugin. Nah, di situ ada teman-temannya. Nah, itu jQuery paragon, jQuery cookies, mau ajak, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman itu kita taruh sini aja.
Ya, ditaruh dimanapun bebas sebenarnya, cuma biar gabung sama yang lain. Sudah disimpan, jangan kopas dari sini, kita ambil saja dari yang sudah ada. Ya, jadi yang diedit adalah layoutnya ya. Layoutnya diedit di bagian bawah itu kalau JavaScript. Ini kan mirip ini ya, mirip yang blog UI ini. Mirip yang blog UI ini di copy saja. Kemudian di paste di situ, kita ganti apa tadi? Editable gini. Ya, gini aja. Jangan kopas dari slide. Ada karakter aneh yang nanti jadi error, jadi nggak ada semacam nggak dikenali. Ya, terlihatnya saat di apa sublime. Kalau di sini nggak kelihatan. Coba ya. Mungkin kapan-kapan misalnya kalian menemui kok sudah sama persis tapi nggak jalan. Siapa tahu. Ini tempat apa ya? Oh, sebentar saya taruh di HTML itu di mana? Ini kan punyanya Helber. Ya, coba saya copy paste di sini ya. Yang dari sini, yang dari script apa? Dari slide. Jadi kalau kita ngoding di Visual Code, habis itu kita kopas ke apa PPT, nah itu akan berubah. Ada karakter-karakter anehnya. Kalau mau aman harusnya ke Notepad dulu, baru ke sini. Ya, ini akan ada karakter aneh. Nah, itu dia. Ada merah-merah. Nah, ini merah-merah. Ini juga. Ya, padahal sama persis ya bentuknya. Sementara kalau kita copy dari sini tadi ya, dari ininya, bukan dari PPT gitu ya, dari sini. Nah, itu nggak ada merah-merahnya. Sama ini warnanya ini. Spasinya ini juga aneh dia, bukan spasi. Lihat ya perbedaannya. Kalau di mana? Di Visual Studio Code nggak ada bedanya, nggak ada warnanya. Ya, persis sekali toh. Persis sekali. Ya, ternyata ada karakter aneh. Ya, itu. Ya, ini jangan dikopas dari sini kalau mau aman. Oke ya, lanjut. Selanjutnya langkah yang kedua menambahkan kelas. Kita pakai kelas editable misalnya. Ini bebas nama kelasnya. Ya, ditaruh di tempat-tempat yang mau kita implementasikan. Kalau diklik 2 kali itu akan bisa diedit. Ya, kita taruh berarti di kolom nama dan alamat. Disimpan, buka indeks, supplier index, masuk di kolomnya ini, kolom PD-nya. Tambahkan kelas editable. Ya, editable 2 ini yang bisa diedit. Itu langkah yang kedua.
Langkah ketiga, menambahkan ID yang terdiri dari nama field sama ID. Kebetulan kita kayaknya sudah ini ya. Cuma nanti ini harus kita ambil. Ya, kalau kemarin kita hanya pakai sebagai penanda agar beda. Kalau yang kali ini itu lebih krusial lagi, lebih penting lagi, dan ini harus persis sekali dengan nama field yang ada di database. Kalau misalkan nama fieldnya nama supplier ini, ya nggak apa-apa. Tapi harus konsisten. Kalau ini nama supplier, ini harusnya alamat supplier. Jadi kita bisa pakai pola yang sama untuk ngambil nama fieldnya. Alamat supplier misalkan begini. Jadi polanya adalah setelah PD ada underscore, kemudian ada nama, itu gabungan dari ini nanti kan di split ya, di split. Ini array 0, ini array 1. Delimiternya adalah underscore. Ini array 0, ini array 1, ini array 2, ini array 3. Nah, jadi nanti kalau menggunakan nama supplier, nanti ini adalah array 1 digabung dengan array kedua untuk nama field. Nah, ini juga yang sulit adalah kalau misalkan satunya ada underscore, satunya enggak. Nah, begitu. Atau bisa juga ini dikasih minus, bisa enggak ya? Kalau minus bisa lebih enak begini. Ya, ID. Kemungkinan si ID nggak bisa minus, cuma dicoba aja. Ya. Pemisahnya bisa nggak ID, kalau bisa nggak minus. Kalau bisa minus ya ini aman. Apapun di sini nanti kita delimiternya adalah minus. Ya gitu ya. Kita coba pakai minus dulu aja ya. Biar nanti kalau minus itu nggak boleh jadi ID, ya kita ganti. Coba di setting dulu ya. Kok kayaknya saya pernah baca-baca ID itu nggak boleh minus. ID in HTML element. Apa namanya? Can HTML use minus karakter. Oke, bisa. IDN name must begin with a letter and may be followed by any number or digit. Oh, bisa kok. Nah, amannya kita pakai hyphen bisa, minus. Ya, ini diganti minus saja yang di slide. Nah, jadi nanti untuk splitnya di JavaScript yang diajaknya kita ganti delimiternya dengan minus. Ya, jadi dipakai ID-nya minus, kemudian nama kolomnya. Ya, disesuaikan dengan nama kolom masing-masing. Di saya name sama address. Oke, kalau sudah itu adalah langkah ketiga. Nah, berikutnya langkah keempat, mengattachkan fungsi editable ke dalam kelas. Nah, fungsi ini nanti harus dijalankan setelah semua semua bit-nya di load, jadi bisa ditaruh di paling bawah. Sementara kemarin kita sudah punya yield ya, untuk naruh JavaScript yang kita sudah punya ini.
Ini kan ada function delete, function shift data, get edit, dan sebagainya. Ini itu kan function. Ya, dia disimpan dulu, nggak langsung dijalankan. Dijalankannya kalau ada event. Nah, itu function-function ini disimpannya kan di atas, ditaruhnya di bagian atas, kita yield di atas di header ya, karena biar bisa dipakai untuk di tempat-tempat yang ada di body, itu harus ada di head. Nah, sementara yang tadi itu nggak bisa ditaruh di head ya. Sebenarnya bisa, tapi kita harus pakai semacam event tambahan begitu ya. Jadi kita akan pisahkan saja biar dia paling bawah. Kita nanti ditaruh di bagian bawah. Nah, di situ gabung dengan setelah ini deh, setelah inisiasi JavaScript yang lain. Ini kan kayak mirip yang tadi. Ada JavaScript yang dijalankan setelah selesainya semua page. Ini kayaknya nggak perlu ini, dihapus saja ya. Biar nggak ada error-error apa, data tabel dan sebagainya kemarin. Karena ini kan dipakai saat saat bikinnya itu kita ambil pakai dashboardnya Comware. Nah, dashboardnya itu kan banyak fitur. Nah, fiturnya masing-masing diinisiasi di sini. Dihapus saja. Nah, nanti kita taruh di sini untuk inisiasi yang apa tadi, editable tadi, kita taruh yield di sini dulu. Kasih nama inisial script gitu aja. Ya, inisial script. Jadi script yang berikutnya ini nanti kita akan taruh di bawah, ya, taruh di bawah. Jadi nggak sama dengan yang ada yang sudah ada di atas. Section JavaScript ditaruh di atas. Nanti kita bikin lagi section initial script. Initial script. Inisiasi gitu ya. And section. Ya, tambah script. Tutupnya script. Nah, untuk attachment-nya kita implementasikan di kelas editable. Kelas itu kan pakai titik, nama kelasnya editable, diimplementasikan dengan editable juga, editable. Ya, ini adalah fungsinya. Nanti di sini parameternya. Ya, ada loopback juga di situ. Parameter yang pertama kita kasih on, close on enter. Close on enter diisi true. Close on enter ini biar saat di enter dia selesai editing. Kemudian ada yang sangat penting yaitu callback. Callback itu adalah fungsi yang dipanggil setelah selesainya editing. Callback diisi dengan function. Dia mengembalikan data. Ya, data itu kumpulan ya semacam JSON-nya begitu. Untuk isi datanya itu kalau berubah itu akan masuk ke data.content. Data.content. Jadi jika ada berubah, kita lakukan sesuatu di sini. Nantinya di sini akan kita isi pemanggilan controller. Ya. Di sini sudah diisi pemanggilan controller, ngirim ID, ngirim field name, sama ngirim value. Nah, sebelum ke tahap itu kita cek dulu apakah berhasil. Di alert saja data.content.
Ini saya taruh di chat ya. Ya itu. Dicoba dulu, jadi di tahap ini di save dulu semua. Di tahap ini harusnya sudah bisa kita klik 2 kali, kemudian diedit. Kemudian saat enter ada alert. Ya, alertnya berisi data setelah diedit tadi. Oke, kita masuk ke supplier, di refresh ya, ada perubahan di indeks soal. Ya, ini diklik, klik. Nah, itu berhasil ya, jadi editable. Kalau kita lost focus, dia akan selesai. Coba diedit, diganti isinya, Kertajaya Indah, terus kita enter. Nah, dia rilis ya, ada alert yang jalan, kemudian ini juga berubah. Ya, berubahnya hanya di sini, di database Kertajaya yang bawah. Yang Kertajaya Indah ini juga Kertajaya Indah Rotimed. Karena memang kita masih utak-utak di sini, di client side, belum masuk ke server. Ya, ini silahkan kalau ada yang nggak jalan. Ini harus jalan dulu tahap ini. Silahkan sambil saya capture dulu. Gimana? Aman biasanya ya. Waduh, call undefined function asset. Nah, itu jangan kopas dari itu, William. Jangan kopas dari slide. Ngopi aja dari atasnya. Ya, itu undefined asset itu ada karakter aneh di depannya aset. Nah, jadi dia semacam jadi error gitu. Kopinya jangan dari slide. Ya. Oh, itu bisa copy dari punyanya Rexy. Oh, misi Pak. Saya juga Ya, nggak bisa Pak. Tapi beda errornya. oke. Bisa share screen Pak. Bisa. Iya ini Pak errornya. Undefined sama gitu. Cannot link property line. Nah, kok ada lainnya? Loh, kok sudah pakai initf itu ya? Coba lihat source-nya. Oke, William bisa. On enter, koma, callback. Oh, ini loh, titik kelas. Di table itu ada titiknya. Kan dia kelas. Oh ya, benar. Kasih Pak. Yang oke, William juga sudah. Itu sih rata-rata errornya karena kopas dari slide kemarin. Nah, itu bahaya juga. Agak membingungkan karena dalam tampilan nggak ada bedanya dengan yang betul gitu. Persis sekali. Tapi error. Lanjut dulu ya.
Mana tadi? Nah, ini. Kalau sudah, nah dicek, saat diklik kita akan jadi editable. Tadi yang sebelah sini juga bisa. Klik, nah itu. Rotiman environment. Nah, itu juga bisa. Jadi semua kolom yang ada kelas yang dia juga merupakan kelas editable itu bisa diperlakukan seperti itu. Nah, kemudian kita akan pakai Ajax. Ajax-nya itu nanti ditaruhnya di sini ya. Ini nanti diambil. Pertama kita akan ambil ID-nya. Ambil ID itu bisa dipakai ini data.cell $L elemen ke .id itu mengandung, jadi ada ID dari komponen yang diubah. Kemudian dari ID ini, ID-nya kan TD, kalau kita tadi berarti ini minus field name minus ID gitu ya. Jadi nanti itu kita bisa jadikan array dengan split. Nah, splitnya pakai minus. Ini adalah array ke-0, ini nanti jadi array ke-1, ini jadi array ke-2. Nah, makanya ini diambil jadi array ke-1 yang ID diambil jadi array ke-2. Ya, begitu. Ditulis saja. Nanti jangan-jangan ini juga ada ininya. Ada karakter var string, misalnya string ID diisi dengan data.l ke-0.id. Ini begini. Kemudian kita ambil nama fieldnya fname, itu adalah SID yang di-split dengan minus ya, hyphens dot, bukan dot, diambil elemen ke-1 nama feednya. Ini juga bebas kalau misalnya mau nomor kolom dulu ya, nanti mengikuti aturannya. Kita pakai aturan convention sendiri sebenarnya. Ini adalah ID. Ya. ID-nya sudah, fname-nya sudah, isinya nanti diambil dari sini, data konten. Nah, tinggal kita panggil dengan Ajax. Nah, kita bisa kopas di atas yang ada Ajax-nya. Yang agak sederhana. Mungkin ini ya, ini cukup sederhana. Ajax-nya dari sini. Taruh di sini. Tipe post sama root name-nya nanti kita kasih bikin baru. Dia akan menyimpan data pada field tertentu. Jadi save data field itu saja namanya. ID ada ya, diambil dari ID. Kemudian field yang mau diubah dimasukkan dalam fname. Kemudian isinya ya sebut saja kita nanti isikan dengan ditaruh di parameter value. Ya, taruh parameter value diisi dengan data.content ya. Tadi kita sudah pernah ambil untuk di alert. Nah, ini datanya. Kalau sukses,
alert saja ini ya, alert saja. Yang gampang saja. Data.message-nya di alert. Oke, saya taruh di situ ya. Mulai di dalamnya acak ini. Penggantinya alert. Nah, penggantinya alert. Kok nggak enak? Kurang ke menjorok yang ini. Nah, ini lebih rapi. Oke, saya taruh di chat. Nah, kalau sudah, karena ada nama root yang baru ya di mana ini, supplier save data field. Ya, kita harus siapkan routingnya. Masuk di web PHP, kopas saja dari sini. Nah, ini ada save data, kita agak mirip begini kan. Copy, ditaruh di bawahnya. Save data field namanya tadi. Save data field. Save data field. Terus, ini sudah ya. Kemudian ini bentuknya. Kita bisa mengambil dari save data sama di edit sedikit. Ya, sedikit di bagian kalau save data kan memasukkan di apa, address sama name ya. Nah, yang ini enggak, dia memasukkannya berdasarkan field tertentu, jadi ini bentuknya. Supplier, panah, nama fieldnya apa, diisi dengan nilainya. Ya, begitu. Satu saja kan, satu kali editing hanya satu field saja. Ya, fieldnya field tertentu yang dikirim dan di parsing di fname. Itu ya, kita bikin, kita kopas saja dari save data. Masuk di supplier controller, save data yang ini kita copy. Jadi namanya save data field. Diambil sudah sama. Ada lagi tadi fname sama value. Fname, value. ID-nya supplier dimasukkan untuk cari supplier. Kemudian ini field-nya adalah diambil dari fname ya. Jadi kalau nanti dia address ya dia dari address. Kalau nama supplier ya ini jadi nama supplier gitu. Dengan isi diambil dari value. Mana tadi? Save data field. Name isinya diambil dari value. Itu. Supplier nggak usah. Nah, ini kalau mau agak bagus bisa digabung sukses mengubah field, mengubah alamat supplier, mengubah address supplier ini juga bisa. Ini bisa digabung dengan apa stringnya nama cuma. Jadi ini sih kalau misalkan ada yang iseng itu jadi tahu oh ini mungkin nama fieldnya adalah ini.
Jadi di database-nya dikenali nanti. Ya, kalau mau ditambahkan, misalkan bisa ditaruh sini. Sukses mengubah alamat supplier. Gitu. Atau sukses mengubah name supplier. Jelek juga ya. Kan di sini nama fieldnya bahasa Inggris. Apalagi kalau ada underscore juga jelek. Sana. Ya, tapi kalau mau iseng-iseng begitu bisa. Ya, saya kopas di chat. Oke. Bisa dicoba. Tesnya. Refresh lagi. Diklik yang ini. Bisa ganti ke Sukolilo misalnya. Di enter. Nah, itu sukses buka supplier. Ini kan datangnya dari controller ya. Kayaknya sudah berhasil. Ini berubah. Kemudian lihat di database. Nah, ini berubah juga Sukolilo. Sebenarnya kalau mau cepat ya tinggal di refresh saja. Ini di refresh. Kalau dia tetap Sukolilo ya berarti database-nya sudah berubah. Nah, ini berhasil. Ya, topik pertama kita sudah berhasil. Pas hampir mau 1 SKS. Silahkan kalau ada yang kesulitan. Pak, saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Iya. Ini Pertama itu baru. Oke, siapa ini? David ya? kan, Pak. Oh, bukan. Oke. Habis ini David ya? Ini, Pak. Tulisannya Dollar is not defined. Mana itu? Suppliers. Yang ininya nggak kebaca, Pak. Bukan di situ, itu di supplier. Supplier. Iya, yang ini loh, Pak. Nggak kebaca. Kok ada script di situ? Kan tadi dikasih kita taruh, jadi ini kan dia pakai jQuery, padahal pemanggilan jQuery masih di bawah. Nah, ini tadi makanya kita taruh di bawah. Ada yield-nya. Ini kan, Pak. Sudah. Terus? Kok ada di yield-nya di mana? Conware Blade. Emang ditaruh di bawah tuh, Pak? Bawah. Bentar. Ini. Bukan Ditaruhnya di bawah. Iya, di bawah. Di bawah sendiri setelah inisiasi yang lain. Di sini tuh, Pak. Bawah lagi. Nah, itu aja setelah scriptnya. Ya. Tuh, pasti, Pak. Oke. Tidak menyimpan di database. Oke, David dulu ya. Database ini. Ya, Pak. Ya. Di edit. Enter. Sama Ya, ya dilihat ini inspect elemen. Oh.
konsol apa merah-merah nih. Oh, kalau Ada, Pak. Di database juga nggak berubah. coba di browse ya di Nggak berubah, Pak. oke. Jadi eh, intinya alertnya juga nggak mampir ya tadi ya. Iya, nggak jalan, Pak, ada juga. Coba nanti dilihat nanti di JavaScript. Nah itu di situ. Alertnya dia nggak jalan di sini. Fname, FID, itu ini minus ya, pakai minus ya. ID split, supplier sudah, rootnya sudah, Mana ya, Pak? routingnya di web PHP. Oh, routing sudah. Supplier save up dari save data field ya. Oke, kembali ke yang tadi. Supplier save data field sama token sudah. Ini karena alertnya kan kamu ganti dengan HTML message ini modal konten. Nah, yang bawahnya sukses itu. Bawahnya sukses. Ini ya, Nah, Pak. itu kan nggak keluar alertnya karena itu di alert saja. Alert data.message. Nanti kalau ini jalan berarti apa namanya? Function ajaknya jalan. Cuma kita cek lagi di itunya controllernya. Di refresh itu sudah. Oke. Sudah, Pak. Tetap ya. Itu apa itu? Nah, itu ada error save data field. Nah, itu bisa dilihat. Biasanya ini karena bisa dilihat lagi nggak? Responnya itu, respon. Nah, itu kolom not found. Kamu nggak pakai kok anon kolom fname, kok bisa fname? Oh, kayaknya salah. Nah, kurang tanda dolar. Coba dilihat controller ini. Supplier controller. Oh iya, nggak ada tuh. Iya. Loh, si error. Lihat lagi. Masih error itu. Bawahnya tadi. Oh iya, sih. Nah, itu dilihat lagi. Responnya. Apa ya lagi? Address. Kamu juga nggak ada address. Database-nya. Iya, alamat namanya di database, Pak. Oh ya, berarti waktu di TD-nya alamat. Oh, berarti harus disesuaikan ya, Pak. Iya, waktu dimulai di TD-nya itu indeks. Di indeks split. Atas. Bawah. Waktu looping, nah ini. Nah, Iya. address itu ya. Nah, nama juga, bukan name juga. Itu alamat. Cuman ini punya saya jadi gini, Pak. Oh iya. Ya, sip. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Memang begitu. Masih error. Kok sukses? Sudah, Pak. Sudah bisa. Oh iya, tapi ada error lagi itu. Localhost. Oh enggak sih, warnanya hitam sudah. Merah. Oke. Sudah bisa, Pak.
Ya, Pak. Oke, seleksi sudah. Jason yang belum ya, silakan Jason. Ya, permisi Pak. Boleh Ya. izin share screen Pak? Iya. Oke. Nah, ini Pak. Tadi saya ada ketinggalan sedikit rasanya Pak. Ini kan saya buat baru lagi data suppliernya. Terus saya coba edit di sini. Itu nggak mau keganti di database-nya Pak. Errornya apa? Di ininya, responnya. Errornya save data tabel 1. Konsul masuk diklik itu fail to load respon itu. Loh, bukan diklik di ininya tadi itu. Nah, bawah itu fail to load itu. Nah, itu diklik bisa kelihatan responnya nanti. Nggak kelihatan ya responnya. Bawahnya nggak ada kayak yang punyanya tadi. Ya wis, nggak apa-apa, langsung dilihat aja. Ini Pak. Nah itu, ya bisa dilihat di sini juga. Get method supported. Oh, kok ada get? Coba dilihat routingnya. Save data. Post ya Pak? Iya, betul ya. Iya Pak. Betul. Oke. Terus routingnya sudah betul. Manggilnya tadi juga sudah post toh di Ajaxnya. Indeks. Lihat indeks. Suppliernya ini ya Pak. Root supplier save data field. Ya itu post sudah. Oke. Terus coba lihat ini ya, controllernya. Nah, ini ada get request sudah betul. Name divisi value sudah betul. Sudah ya? Belum disimpan kayak tadi. Sudah ada. Sudah Pak. Coba lagi yuk. Oke. Masih sama sih Pak. Bukan di refreshnya, bukan di sini. Di sini. Jadi refresh dulu. Terus di edit, bisa sih. Image biarin dulu. Nah itu errornya sudah kelihatan kalau saya dicek. Supplier bukan itu loading. Ini itu error yang lain karena GIF-nya gak ada. Nah itu yang save data field supplier main JS kok main JS yang error. Diklik di mana itu? Bukan, itu agak sulit. Di message-nya aja. Gak kelihatan ya message-nya ya? Iya Pak, lihat. Nah itu. Apa itu? Responnya nggak ada. Respon. Biasanya ada. Nah itu. Sip. Creating default object from entry value. Oh, value-nya kosong. Error exception. ID-nya mungkin ya. Coba di alert aja dulu ya. Di ininya. Kita cek isinya benar nggak. Nah, di indeks.
index, ada sebelum manggil ajak, nah itu di alert dulu. Ini F-name-nya apa, ID-nya apa. Enggak, ditambah aja, jangan di-code, jangan dihapus. Nah, alert. Di dalam kurung ID plus F-name. 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 Ya, coba. Oke. Nah, itu nggak dapet deh. Ya, keadaan, Pak. Ayo, oke, berarti errornya di situ. Kenapa kok bisa nggak dapet? Kita lihat. Ayo dilihat lagi. Indeksnya tadi. SID data elemen ke 0 ID SID split. Jangan-jangan kamu pakai underscore. Coba lihat di atas TD-nya. Tadi kan kita ganti menjadi minusnya. TD yang di. Iya, Pak. Itu saya pakai underscore ya, Pak. Berarti splitnya diganti ya, Pak? Iya. Kamu fieldnya ada underscore-nya enggak? Nama fieldnya di tabel. Ada, Pak. Bentar. Nah, itu aja diganti minus biar lebih aman. Baik, Pak. Di TD-nya. TD-nya. Nah, itu mana TD? Bawah, agak bawah itu. Bawah lagi. Nah, itu. Dekat-dekat situ. Ini masih modalnya. Nah, itu TD minus. Nah, di database itu ya nama fieldnya ya, name sama address ya. Iya, Pak, sama, Pak. Name sama address. Sip. Nah, itu baru masuk. Oke, makasih, Pak. Oke. Tadi ada lagi ya, tapi kayaknya sudah selesai juga. Rian loh, tidak jadian sip. Oke, kita lanjutkan ya, topik pertama selesai. Topik berikutnya image uploading ya. Kita tahu di produk itu ada foto, tapi kita nggak akan pakai produk. Ya, kita nggak akan pakai produk. Kita tetap pakai supplier biar produk itu tetap dibuat PR kalian produknya. Ya, kita akan pakai logo. Supplier ini masing-masing punya logo begitu. Jadi kita siapkan field logo ya, field logo di supplier. Ya, silahkan ditambahkan field logo. Di supplier, masuk di struktur, kemudian di bawah ini ada add 1 kolom. Nah, add 1 kolom logo, namanya logo. Varchar berapa? 100 cukup. Ya, cuma ini harus allow null karena ada data-data yang sudah masuk dan dia nggak ada isinya. Jadi biar nggak error gitu
low null gitu ya. Jadi yang nol nggak apa-apa. Oke, logo varchar 100 low null. Simpan. Nah, ini masih nol semua. Nanti pertama kita akan tambahkan data yang baru. Nah, data yang baru itu kita akan siapkan logonya. Jadi data yang lama nanti yang berikutnya, topik ke-2B. Topik 2A ini dulu. Menambahkan data baru. Waktu data baru masuk itu kita di form data baru itu sudah ada logonya, file logo yang perlu di-browse kemudian dipilih itu. Nah, kemudian yang 2B, topik 2B baru kita persiapkan untuk ngedit yang belum ada logonya. Ya, ada tombol edit atau ubah logo begitu. Ya, jadi ada 2 kali nanti yang topik upload ini, upload foto di form create, sama upload foto di modal khusus gitu ya. Modal khusus yang disiapkan memang untuk mengganti logo, ubah logo begitu. Next ya. Kita akan pakai form create yang paling sederhana, yaitu yang saat yang pertama ini supplier baru. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk file ya, file bentuknya file. Kemudian untuk file itu butuh namanya encryption bertipe ini multipath atau form data. Jadi ini nanti ditambahkan encrypted type multipath form data sama form group baru yaitu logo berupa inputnya berupa file. Ya, ID-nya logo, name-nya logo. Yang dipakai sebenarnya masih yang name. Ya. Silahkan dibuka create.blade.php-nya. Ini nama, ini alamat. Kita lebih mirip yang nama ya, kopas dari nama aja. Karena kan tinggal input tipenya file. Kalau yang ini kan beda text area. So. Jadi ini logo, input type-nya adalah file. ID-nya logo, name-nya juga logo. Jangan lupa untuk ada file begini, kalau ada submit, ada tipe file, itu perlu ditambahkan encrypted type sama dengan multipath atau form data. Multipath form data. Gitu. Nah, datanya nanti akan otomatis pakai URL yang sudah ada ya. Kita nggak ubah di sini. Kemarin kan pakai store. Functionnya pakai store. Ya. Jadi kita akan tambahkan berikutnya di store. Store ini kita akan taruh gambarnya di image. Diambil dulu filenya di request panah file. Ya, namanya kan tadi logo name-nya. Kita akan taruh di sebuah folder, jadikan satu saja sama gambar-gambarnya produk di image. Kemudian nama filenya kita akan tambahkan waktu. Ya, biar nggak pernah ada. Jadi setiap upload dia namanya beda, begitu setiap upload namanya beda. Jadi biar nggak numpuk di data yang lama. Ya, jadi ada time di sini. Time nanti dia akan generate, nggak pernah ada nilai time ini yang sama. Dia dikasih underscore, kemudian baru digabung dengan
sebentar. Ini harusnya bukan titik, nanti diganti panahnya. File panah get client original name. Nah, kemudian ini nama filenya. File tadi kemudian di copy, move itu sebenarnya copy ke suatu folder dan ke nama file tertentu. Nah, foldernya ini image folder, nama filenya ini image file. Kemudian kita juga perlu mengisikan field logo. Nah, ini field logonya diisi dengan nama file, gitu ya. Oke, kita ubah store-nya di update supplier, bukan di supplier, di controller. Controller saya tadi. Nah, di bagian store atas-atas. Ini edit. Nah, ini store. Kita ambil filenya dulu. File sama dengan cara ngambil file agak beda, yaitu dengan request file, bukan get-nya. Bekas ininya file. Nama yang disubmit tadi ada logo. Kemudian kita siapkan foldernya, image folder. Kita isikan image. Kemudian filenya, image file. Kita taruh time, biar beda, selalu beda. Yang digabung dengan underscore, digabung lagi dengan file panahnya, bukan dot. Ini salah di slide-nya. Get client original name. Get client original name. Terus dipindah filenya, di copy sebenarnya, di move tadi tulisannya. Di image, di folder tertentu, image folder dengan nama tertentu, image file. Nah, kemudian data-data yang di sini, data ini harusnya di atasnya. Ya, karena kita akan akses data, jadi data duluan. Ini data duluan ya tadi ya, di atasnya. Tambahnya ini di tengah-tengahnya gitu. Ya, datanya diisi yang field logo diisi dengan nama file. Gitu ya. Saya kopas. Ini ditaruh di setelah pembuatan data. Nah, sekarang dicoba. Mulainya dari indeks dulu ya. Oh, sebentar. Ini harus kita siapkan ini kolomnya. Nggak ada di slide ya, tapi ya bisa sendiri mestinya. Ini ada kolom baru aja di situ setelah alamat. Setelah alamat dikasih kolom baru ya untuk menampilkan logonya. TH logo. Logonya itu image. Kasih kolom baru setelah alamat di sini berarti. Ini nanti kayaknya akan panjang di tempat logo ini, jadi kita kasih jarak langsung aja. Ada image, imgsrc, biar bagus pakai aset ya. Aset. Ini
ini ke public, kemudian kita masuk images, digabung dengan di logo filenya. Ini ya. Ditutup, tutupnya aset. Kalau mau di set width-nya atau height-nya bisa, biar nggak terlalu gede nanti tampilnya. Kasih 50 atau 40 px misalnya. Ya, saya kopas ya image-nya. Jangan lupa tadi ditambahi kolom header dulu TH di atasnya. Ya, jadi yang nggak ada gambarnya nanti kayak ada gambar error gambar gitu ya. Tuh, belum disimpan. Nah, ini kayak gambar yang nggak hilang gitu. Oke, ini saya hapus dulu deh. Hapus. Nanti kita tambahkan lagi. Ya. Itu ya. Saat tambah, ada kolom, ada field baru, inputan baru, logo. Ini pakai logo-logoan saja boleh kalau susah. Saya biasa bikin logo gampang-gampangnya itu pakai ini, full text. Nah, itu kalau ada aplikasi baru begitu, misalkan namanya apa, nah itu saya bikin pakai itu full text. Ada bentuk-bentuk yang cukup lucu-lucu dan gampang pakai. Jadi tinggal ngeset saja. Misalkan saya tadi mau bikin ini deh, rotiman. Dikecilkan ya. Oke, kita create, diambil, kemudian ditaruh di suatu tempat, jangan di image dulu. Program kita nanti yang akan naruh di image. Ini saya simpan di suatu tempat di F ya, misalkan di F. Ini sudah ada rotiman. Oke, kalau sudah kita coba taruh, tadi mana? Kita taruh di sini ya, nama rotiman. Sukolilo. Terus dari F rotiman ya, kemudian di submit. Error 43 file move controller image. Terus apa errornya? Undefined function. Walah, kok pakai titik? Ini harusnya pakai panah ya. Sorry. Yang di chat tadi salah. Saya copy lagi. Ya, yang di chat tadi filenya .move, harusnya panah move. Ya, ini bisa saya resubmit. Continue. Masih error. Kok belum tersubmit? Oh, belum disimpan. Continue. Nah, begitu jadi. Oke.
Itu ya, jadi sudah berhasil. Saya coba lagi ya. Tadi ada apa ya? Saya sudah siapkan logo juga, lupa. Logonya saja dulu. Roti man sudah, roti man lagi, Quaker bread cock kecil ini. Bread cock. Jemur sari. Ya itu ada tapi kecil karena gambarnya kotak. Itu silahkan kalau ada yang kesulitan. Ini masih yang pertama ya. Yang kedua agak panjang sedikit. Silahkan. Aman dah. Wih, keren. Oke, saya tunggu ya 9.15. Kalau nggak ada yang error, saya lanjutkan. Masih ada 30 menit buat yang topik 2B. Nah, menambahkan, ini ditambahkan edit di bagian logonya. Ubah, ganti logo gitu. Oke. Bagian create bleed. Oke. Create bleed. Ini tadi tambahkan ini. Encrypt multipart. Sama bagian bawah. Ini. Tipenya file. Ya, ID logo, name logo. Creating default object from empty value. Itu ini sudah file ya. Tipenya file, ininya logo. Di share aja ya. Silahkan William. Nah ini Pak. Oh, titik itu paling tadi Mas Yan ya. Bukan. Dirubah Pak. Oh, sudah dirubah. Itu datanya itu di atas tadi supplier itu yang row 45 itu duluan. Oh. Nah, itu. Jadi objek datanya kan mau dipakai. Nah, itu harus ada dulu. Enggak di situ. Di setelahnya data new supplier. Di baris, nah situ. Di sini Pak ya? Iya. Cek. Lambat ya.
Masih error, kolom logo belum ditambahkan. Oh, panjang sekali. Data tulong. Berapa itu panjangnya? Kebalik ini loh. Oh, Oh, betul. Ya, betul ya. ini, Pak, Logo, tadi nama sub. di localhost saya memang belum saya atur panjangnya. Tadi saya cuma nulis 1, Pak. Varchar-nya salah, Pak. Iya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Oke. Sudah? Oke, sip. Lanjut ya. Nah, bentuknya jadi begitu. Kalau kita lihat di database, nanti ada kayak angka-angka, underscore, nama filenya. Dan kita bisa lihat ada file di folder image. Oke, itu yang 2A. Berikutnya adalah kita akan bikinkan tombol di masing-masing logo di sini. Ya, dia akan membuka modal. Ya, biar cepat modalnya kita taruh di setiap recordnya, di setiap record. Kalau nggak di setiap record kan itu dinamik modal yang kita harus isikan dalemannya itu pakai Ajax. Nanti muter lagi agak panjang. Ya biar cepat kita taruh modalnya di setiap record. Jadi ada form untuk modal bisa ditaruh di dekat-dekatnya logo. Di form tersebut nanti ada multi-part form data. Kemudian di situ akan kita taruh juga ke suatu tempat penyimpanan pakai fungsi baru gitu ya. Makanya butuh routing. Kemudian ada input elemennya untuk file sama ada ID karena kita butuh untuk mengirimkan ID. Jadi ada hidden field namanya ID. Ya, ini bentuknya. Ini kita taruh, ini form cukup panjang, ini adalah untuk modalnya yang kita taruh di setiap loopingnya data. Ya, jadi kita taruh di bawahnya image yang kita barusan bikin tadi. Ini atasnya kan image. Ini kita taruh di situ, bisa kopas dari create ya. Update, bukan update. Modalnya tambah baru yang ada di atas tadi. Kita kopas, nanti dihapus bawah tengah-tengahnya sini. Kemudian ID-nya disesuaikan karena ID ini berlaku untuk masing-masing record, maka kita tambahkan biar identitasnya beda-beda, kita tambahkan ID di sini. Nah, itu akan dipanggil oleh sebuah button ini. Ya, disesuaikan href-nya, ada ID-nya juga. Jadi ini nge-link dengan ini. Kemudian action-nya kita bikin routing baru, misalnya change logo. Setelah itu multipart-nya jangan lupa karena di sini ada file. Nah, di sini ada satu saja file, tapi kita butuh ID karena saat mengupdate itu kan kita harus ambil record yang mana. Nah, kita butuh ID. Makanya ID juga kita kirim. Untuk mengirim ID tapi tanpa kelihatan ID-nya, tanpa terlihat di dalam form itu bisa pakai hidden. Ya, input tipe hidden. Nah, itu dibuat modalnya, terus nanti save-nya hampir mirip, kita bikin baru, jangan lupa routingnya. Hampir mirip dengan saat store tadi, cuma ini adalah update. Itu ya, jadi diambil, terus diisi logonya, terus disimpan seperti biasa. Ini mirip di store, jadi kita bisa kopas, tapi bentuknya untuk update. Jadi define dulu di sini. Ya, kita lakukan copy dari form create ya, modal create yang ada di atas. Nah, agak panjang ini kopasnya. Ini mulai dari sini kalau di saya. Row 33 modal fit
Ada modal dialog, modal konten, sampai selesainya itu. Nah, sampai di sini. Ditaruh di bawahnya image. Ya, ini yang image tadi. Ya, disiapkan tempatnya, kita taruh di sini. Oke. Ini ya div modalnya. ID-nya kita beri nama modal change. Ya. Misalkan modal change, tapi digabung dengan ID, maka di sini ada DID ini ya. Kemudian di modal ininya nggak ada perubahan, formnya yang ada perubahan, kita tambahkan encryption type di sini. ENC type multipart atau form data. URL-nya kita bikin pakai nama baru, pakai nama mengacu ke function baru. Change logo gitu. Ya. Ini ada judulnya, kita bisa ganti ubah logo. Kalau mau kasih nama suppliernya juga bisa di sini karena kan gini setiap looping kita bisa ambil datanya. Nah, kita bisa ambil namanya misalkan name. Ubah logo untuk siapa suppliernya, Rotiman dan sebagainya. Nanti setiap diklik akan berubah-berubah. Tergantung row yang kita klik. Kemudian di sini ada file. Namanya kita ganti file. Tipenya adalah file. Labelnya logo ya. Logo. Tipenya file. ID-nya logo. Name-nya logo juga. Ya, ini nanti akan submit ke change logo, jadi nanti kita siapkan routingnya. Oh, belum. Pasti kita tambahkan ID ya. Ini hapus untuk alamat. Kita tambahkan ID. Itu adalah input bertipe hidden. Type-nya hidden. Yang dipakai name-nya. Name-nya ID. Value-nya diambil dari DID begitu. Ini ya. Ya, bawah-bawahnya ini sudah sama ya. Submit-nya kan sudah sama. Cancel-nya juga sudah sama. Coba saya taruh di enggak sekalian aja ya buttonnya. Button untuk menampilkan ini belum. Jadi biar cepat saya nanti kopas sekalian dengan buttonnya. Ini formnya. Mungkin waktu image itu nanti kita turun dulu, baru ada tombolnya. Href, karena modal kita bisa akses ID-nya modal tadi namanya modal change. Ya, underscore yang digabung dengan ID. Itu. Terus data toggle ya. Data toggle modal ya. Modal. Sama kalau mau diwarna-warnai ada kelas. Misalnya button bentuknya button kecil. BTN XS.
Misalnya mau putih saja, BTN default. Ganti, gitu ya, tulisannya ganti gambar, ganti logo. Ya, cek seluruh slide-nya. Oke, saya kopas. Ini ditaruh di bawahnya image. Cukup enggak ini agak panjang? Ini baru sampai modal footer, nanti saya kopaskan lagi. Jadi itu bersambung ya. Modal footer. Selanjutnya ada button di sini. Itu taruh lagi lanjutannya. Oke, selanjutnya kita akan bikin ininya dulu. Routingnya dulu. Tadi namanya change logo. Mana tadi? Change logo ya. Kopas saja dari atasnya. Namanya change logo. Ini juga change logo. Ini juga change logo. Nah, change logo ini kita bisa ambil dari store. Ya. Masuk supplier controller. Store ini kita bisa kopas ini. Dia nanti sudah ada redirect-nya. Jadi kita ada reload ya, biar gampang. Kalau mau nggak reload, bikin modal, bukan modal, gambarnya itu berubah pakai query itu juga bisa, pakai Ajax. Tapi ini biar gampang dulu. Namanya tadi adalah change logo. Data di sini ini bukan begini, tapi supplier find ya. Itu ID-nya nggak ada. Diambil dulu ID-nya. ID sama dengan request get ID. Gini ya, suppliernya diambil, kemudian file diambil, image-nya sama, dimasukkan ke data sama, name sama address nggak usah, kita nggak ubah-ubah, dan disimpan. Gitu. Cek dulu. Oh, ini pakai supplier, ini pakai data, bisa ya? Ini yang ini di slide supplier, yang ini data, nggak apa-apa. Oke, saya kopas. Ini adalah fungsi change logo. Oke, kita coba ya. Di refresh. Nah, ada ganti logo, ganti logo, ganti logo. Misalnya yang Quaker, nah, nanti disiapkan dulu logonya. Quaker ini saya sudah siapkan. Quaker, Quaker,
kemudian di submit. Ya, ada error. The logo does not exist. Oh, belum disimpan lagi. Nanti simpan. Resubmit. Nah, itu langsung ganti ya. Jadi setiap klik ini nanti dia beda-beda untuk ininya. Nah, karena masing-masing row, masing-masing record ini punya apa namanya, modal sendiri-sendiri. Nah, ini logo untuk pun produk, ini logo untuk bubu dinding, ini ganti logo untuk Otiman. Ya. Terus coba lagi, ganti logo lagi. Bubu dinding saya sudah siapin. Bubu dinding. Nah, itu berhasil. Jadi untuk ubah gambar juga sudah berhasil. Nanti dikerjakan di produk ya. Jadi PR-nya bikin inline editing dan upload gambar untuk produk. Sip. Cukup waktunya, masih ada waktu buat tanya-tanya kalau ada yang kesulitan, silahkan. Permisi Pak. Ya. Untuk sama pengen bertanya untuk yang PR-nya ini semua field-nya di produk itu bisa diedit ya Pak? Atau field tertentu saja Pak? Semua field-nya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya tak cek dulu ya, produk itu ada apa saja. Nama produk, harga produk, toh. Related ini kan nggak tampil, nggak usah. Ya, ini aja, nama produk, harga produk. Nah, ini pakai underscore, jadinya nanti untuk pemisahnya pakai minus saja. Berarti kategorinya nggak perlu ya Pak, sama supplier ID itu? Nggak bisa ini, karena kan dia yang tampil kan nama suppliernya sama nama kategori. Itu nggak bisa diedit. Kalau mau ngedit, diklik, itu nanti bentuknya pilihan, combo box. Nah, bagus itu. Tapi nggak pakai editable ini, beda lagi nanti pakainya. Ya, yang bisa ini aja, teks yang ada di dalamnya sendiri. Ya, rumit kalau nanti bisa ngedit inline pakai yang kategori sama supplier. Oke, untuk yang ini, yang upload foto, nggak ada masalah ya. Tadi errornya nggak ada sih, ini sudah betul tadi yang saya taruh di chat. Errornya perlu saya simpan aja. Aman. Sip. Masih ada waktu buat istirahat sebentar, jam 9.45 ngajar lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi chatnya. PR untuk produk berarti tambah ubah foto. Iya, betul. Ya, ada waktu create produk, ada tambahan, terus juga ada upload ubah foto. Sip, begitu. Terima kasih. Saya Terima kasih Pak. ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.